Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Aulia Abdar, STMT, dosen tetap pada program studi arsitektur di Sekolah Tinggi Arsitektur YKPN Yogyakarta. Pada kesempatan ini saya menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKT-PT untuk unsur pengajaran sebagai bagian dari proses sertifikasi dosen tahun 2026. Dalam video ini saya akan memaparkan pelaksanaan pembelajaran pada mata kuliah PPK 2 Perencanaan dan Perancangan Kota Kawasan 2, meliputi deskripsi mata kuliah, capaian pembelajaran lulusan mata kuliah atau CPLMK, capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, metode pembelajaran yang mengacu pada rencana pembelajaran semester atau RPS. Mata kuliah PPK 2. Mata kuliah yang mempelajari, mengkaji, dan menelusuri berbagai hal terkait dengan proses perencanaan dan perancangan kota kawasan, sehingga diharapkan peserta didik paham dan mampu untuk melaksanakan pekerjaan dalam proses perencanaan dan perancangan kota kawasan yang meliputi pendataan, analisis, dan perencanaan perancangan kota kawasan. Pokok bahasan meliputi pembahasan mengenai yang pertama, materi perkuliahan yang terdiri pengantar, perencanaan, dan perancangan kota kawasan. Yang selanjutnya, regulasi atau peraturan terkait dengan perencanaan dan perancangan kota kawasan. Yang ketiga, teori-teori perencanaan dan perancangan kota kawasan. Yang keempat, yaitu pendataan untuk perencanaan dan perancangan kota kawasan. Yang kelima, yaitu analisis perencanaan dan perancangan kota atau kawasan. Yang selanjutnya, presentasi untuk produk perancangan kota kawasan. Batasan yang harus dikerjakan yaitu meliputi yang pertama, melakukan studi pustaka dan studi lapangan atau survei. Yang kedua, melakukan pendataan untuk perencanaan perancangan kota kawasan. Capaian pembelajaran lulusan mata kuliah atau CPLMK yang dibebankan pada mata kuliah ini yaitu mahasiswa taat, patuh, dan disiplin pada etika akademik, mandiri, dan bekerja sama, serta bertanggung jawab. Selanjutnya, mahasiswa mengenal dan dapat menjelaskan tentang pengetahuan dan proses perencanaan kota kawasan, serta mampu melaksanakan perancangan suatu kota kawasan berdasarkan peraturan-peraturan yang terkait. Subcapaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK terdiri dari 4. CPMK pertama yaitu mahasiswa mampu menjelaskan program mata kuliah PPK 2 serta mampu menjelaskan pengertian tentang perencanaan dan perancangan kota kawasan. CPMK kedua, mahasiswa mampu menjelaskan tentang proses perencanaan dan perancangan kota kawasan yang terdiri teori-teori dalam perencanaan dan perancangan kota kawasan. Yang kedua, peraturan atau regulasi terkait dengan perencanaan dan perancangan kota kawasan. Yang ketiga, pendataan untuk perencanaan dan perancangan kota kawasan. Yang keempat, analisis dan produk perencanaan
dan perancangan kota kawasan. CPMK ketiga yaitu mahasiswa mampu melakukan pendataan untuk suatu perencanaan dan perancangan kota kawasan. CPMK keempat, mahasiswa mampu membuat analisis dan perancangan suatu kota kawasan. Metode pembelajaran di mata kuliah ini ada dua. Yang pertama terjadwal, yaitu perkuliahan 8 kali, presentasi 6 kali, asistensi tugas besar 1 kali. Yang kedua tak terjadwal, yaitu pembuatan laporan hasil survei langsung maupun tidak langsung dan diskusi. Selanjutnya saya akan menampilkan rekaman proses pembelajaran sebagai implementasi dari kegiatan pengajaran yang saya laksanakan. Melalui pembelajaran ini, saya berusaha mendorong berkembangnya kemampuan berpikir kritis, kreativitas, kolaborasi, dan pemecahan masalah sesuai dengan capaian pembelajaran yang telah ditetapkan. Semoga paparan ini dapat memberikan gambaran mengenai komitmen saya dalam melaksanakan tugas sebagai pendidik profesional di perguruan tinggi. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu Asesor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari wilayah sekitarnya karena terjadi pemusatan kegiatan fungsional yang berkaitan dengan kegiatan atau aktivitas penduduknya menurut teori dari Pontoh dan Gustiawan 2009. Definisi kota yang lain adalah permukiman yang berpenduduk relatif lebih luas area terbatas, pada umumnya bersifat non-agraris, kepadatan penduduk relatif, tempat sekolah orang dalam jumlah tertentu, dan tempat tinggal dalam suatu wilayah geografis tertentu, cenderung berpola hubungan rasional, ekonomis, serta individualistis menurut Dirjen Cipta Karya tahun 1997. Itu pengertian kota. Kita masuk di perkotaan. Perkotaan atau kawasan perkotaan adalah permukiman yang meliputi kota induk dan daerah pengaruh di luar batas administratifnya yang berupa daerah pinggiran sekitarnya atau kawasan suburban. Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama, bukan pertanian, dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, serta kegiatan ekonomi menurut peraturan pemerintah nomor 34 tahun 2009. Ada lagi menurut Undang-Undang nomor 25/2007, kawasan perkotaan dapat diartikan sebagai kawasan yang mempunyai kegiatan utama, bukan pertanian, dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman sosial, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi. Nah, oke, kita masuk lagi yang lebih dalam lagi mengenai perencanaan. Secara umum adalah proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Sejalan dengan sependapat Cokro Amijoyo tahun
Perencanaan dalam arti seluas-luasnya adalah suatu proses mempersiapkan kegiatan secara sistematis yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Cara untuk mencapai tujuan sebaik-baiknya dengan sumber yang ada lebih efisien dan efektif, serta penentuan tujuan yang akan dicapai atau yang akan dilakukan, bagaimana, kapan, dan oleh siapa. Oke, lebih dalam lagi, perencanaan kota adalah penyiapan dan antisipasi kondisi kota pada masa yang akan datang dengan titik berat pada aspek spasial dan tata guna lahan yang dimaksudkan untuk mewujudkan peningkatan kualitas lingkungan penghidupan masyarakat kota untuk mencapai kesejahteraan menurut Contoh 2011. Di sini ada diagram ini mengenai tentang bagaimana perencanaan kota. Jadi perencanaan kota itu harus ada, diawali adalah tujuannya apa. Ketika umpamanya kita mengatakan contoh Jogja, harus ada perencanaan ulang. Nah, perencanaan ulang kota Jogja itu tujuannya apa dulu? Apakah menjadikan tujuannya Yogyakarta sebagai kota umpamanya green city, atau kota yang berarti nyaman, atau kota yang lebih berhumanis, atau apa? Itu tujuannya. Nah, ketika ada tujuan itu, data yang ada sekarang apa? Nah, ketika ada data, bagaimana data itu menganalisa untuk tujuan tadi. Oke, ketika analisa itu lebih dalam atau lebih lengkap untuk menyampaikan kepada jembatan ketujuan, berarti nanti akan ketemu sintesanya. Ketika sintesa analisisnya kesimpulannya, berarti nanti akan ketemu namanya kebijakan atau rencana. Contoh umpamanya Jogja menjadi kota green city, datanya bagaimana? Datanya umpamanya Jogja 50% penghijauan masih ada, 50% lagi sudah hilang. Nah, terus akhirnya keluar analisisnya. Ketika tujuan di sini adalah Jogja sebagai green city, di sini datanya penghijauan 50%, berarti analisanya bagaimana? Apakah 50% yang non penghijauan tadi akan dibuat penghijauan? Ya kan, menjadikan umpamanya 75%. Nah, itu dua analisanya. Nah, sintesanya ketika kita melihat bahwa ketika Jogja menjadi green city dengan data tadi 50% yang penghijauan, 50% yang non penghijauan, sintesanya diperlukan peningkatan penghijauan. Ya kan? Diperlukan peningkatan penghijauan menjadi 75%. Nah, itu sintesanya. Terus rencananya bagaimana? Berarti yang 25% tadi yang untuk menjadikan ke 75%, rencananya mau diletakkan di daerah mana penghijauan tersebut? Itu ada di kebijakan rencana. Nah, implementasinya bagaimana? Berarti apa? Bagaimana kamu merencanakan di umpamanya di daerah Sleman saja penghijauannya 25%. Bagaimana implementasinya? Daerah Sleman yang daerah mana? Apakah daerah Sleman Barat, Utara, Selatan, atau Timur? Nah, itu implementasinya. Nah, ketika di kebijakan itu sebenarnya di proses itu ada evaluasi apakah dari kebijakan rencana tadi dengan tujuan bisa linear. Oke, gitu. Nah, di sini ada proses penataan ruang. Yang pertama gagasan, yang kedua tujuan, yang ketiga pengumpulan data, yang keempat juga pengolahan data, yang kelima kecenderungan perkembangan, yang keenam diperkirakan masa mendatang, yang ketujuh perumusan alternatif, 8 perumusan rencana, 9 pelaksanaan pembangunan, 10 evaluasi. Sebenarnya ini bagian juga dari ini kalau didetailkan. Oke, didetailkan menjadi seperti ini. Oke, 1 sampai 8 ada
nanti ada banyak proses step, tapi pada dasarnya, pada kesimpulannya di sini adanya pendahuluan kompilasi data. Ketika kompilasi data atau pengumpulan data itu sudah ada, berarti langkah selanjutnya adalah analisis kebutuhan pengembangan dan pembangunan uang. Ini terus ketika sudah keluar analisis, keluar juga rumusan rencana tata uang. Ini lebih detail dari yang ini. Oke. Selanjutnya adalah aspek-aspek perencanaan kota. 1. Menurut Permendagri nomor 2 tahun 1987. 1. Aspek fisik dasar. Yang kedua, aspek lingkungan hidup. Yang ketiga, aspek kependudukan dan kebudayaan. Yang keempat, aspek penggunaan tanah. Yang kelima, aspek status penguasaan tanah. Yang keenam, aspek perekonomian. Yang ketujuh, aspek fasilitas dan utilitas. Yang kedelapan, aspek transportasi. Yang kesembilan, aspek keuangan dan pembiayaan pembangunan kota. Yang kesepuluh, aspek kelembagaan pemerintahan dan pengelolaan kota. Ini aspek-aspek perencanaan kota. Jadi ketika mau merencanakan kota, faktor ini juga menjadi penentu ketika kalian membuat data-data tadi. Selanjutnya, produk perencanaan kota. Produk perencanaan kota yaitu tata ruang. Tata ruang sendiri kalau kita baca, ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, laut maupun udara, termasuk ruang yang ada di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya. Di sini selanjutnya, tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang. Ketika muncul kata-kata struktur ruang dan pola ruang, berarti kita harus tahu apa pengertian struktur ruang. Yaitu struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional. Terus kalimat yang kata yang kedua sebagai pola ruang. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya. Jadi struktur ruang itu adalah susunan jaringan prasarana-sarananya. Pola ruang adalah fungsi perbukuannya. Selanjutnya, produk perencanaan kota menurut Permendagri nomor 2 tahun 87 itu ada 3. Yang pertama, rencana umum tata ruang kota atau RUTRK. Yang kedua, rencana detail tata ruang kota. Yang ketiga, rencana teknik ruang kota RTRK. Nah, ini kalau ketika kalian nanti mendapatkan proyek sebuah kawasan, apalagi dari pemerintahan, biasanya keluaran programnya ada 3 ini. Bisa langsung 3-tiganya, bisa cuma salah satu. Tapi biasanya proyek tentang kawasan atau kota ini biasanya lebih kepada daerah-daerah yang masih berkembang. Oke. Yang masih bisa dibuat perencanaan lebih baik. Selanjutnya di sini ada perbandingan antara macam rencana kota. Oke. Macam rencananya 1 RUTRK
yang dapat merupakan suatu atau beberapa kawasan tertentu. Oke. Nah, ini skala petanya 1/5000. Nah, di sini ada beberapa isi rencananya yang bisa kalian baca dan cermati. Ini yang selanjutnya RT/RK. Ini lebih kecil lagi bentuknya, yaitu sebagian atau seluruh kawasan tertentu yang dapat merupakan satu atau beberapa unit lingkungan perencanaan. Skala petanya 1/1000. Ini agak besar. Nah, isi rencananya yang bisa kalian cermati dan baca. Nah, di sini salah satunya adalah prarencana bentuk konstruksi jaringan utilitas, prarencana bentuk dan konstruksi bangunan. Di sini juga kalian juga mendesain detail bangunan. Oke. Jadi tidak bisa untuk proyek RT/RK ini tidak hanya sekedar kawasan daerah sana pendidikan, tapi kalian juga membuat detail fasadnya juga bisa. Jadi perancangan arsitek itu juga bagian dari kawasan. Oke. Ini contoh produk-produk dari seperti RDTR dan lain-lainnya. Ini yang di provinsi kabupaten kota. Seperti ini tadi. Nah, ini PKPK jaringan. Tapi ini belum detail, tapi awalnya sekilas seperti ini. Beberapa arsitek dan pendesain, tetapi yang paling dominan dipakai oleh para arsitek dan pendesain adalah teorinya Amin Silvani atau teorinya 8 elemen. Yang pertama adalah tata guna lahan atau land use, yang kedua bentuk dan masa bangunan, yang ketiga sirkulasi dan parkir, yang keempat ruang terbuka, yang kelima jalur pejalan kaki, yang keenam pendukung aktivitas atau activity support, yang ketujuh penaga atau signage, yang kedelapan reservasi atau reservation. Ini teori Halusifar ini teori dasar yang dipakai oleh semua arsitek urban design. Ketika kalian nanti di S2 mengambil mata kuliah atau penjurusan tentang urban design, ini pasti akan mengulik lebih dalam teorinya Halusifar. Karena memang ini menjadi teori tidak tertulis tapi wajib bagi kalangan arsitek urban design. Oke. Selanjutnya kedudukan perancangan kota. Perancangan kota berada di antara arsitektur dan perencanaan kota. Di sini kita lihat arsitektur yaitu di bangunan di fosil tinggal. Kalau perancangan kota yaitu ruang umum dan bangunan-bangunan dari aspek publik. Perencanaan kota yaitu mengenai kehidupan. Jadi di sini kalau perencanaan kota ini lebih kepada ide-idenya. Tapi kalau perencanaan kota, bagaimana ide tersebut dibuat dalam gambar atau dibuat dalam sebuah planning fisik di desain. Oke, nah arsitekturnya dia mendasarkan dari perencanaan kota tadi. Oke. Jadi umpamanya kembali lagi seperti tadi Jogja Green City. Nah, di perencananya itu merencanakan daerah mana yang harus ditingkatkan menjadi daerah umpamanya Green City-nya tentang penghijauan. Nah, arsitekturnya bagaimana mendetailkan daerah-daerah yang mau dihijaukan tadi dengan bentuk ilmu serapan arsiteknya. Selanjutnya di sini produk perancangan kota. Seperti ini. Kebanyakan seperti ini. Biasanya ini yang menjadi dasarnya seperti ini dulu. Nah, dari ini nanti akan didetailkan lagi. Nah, biasanya memang laporannya tebal. Kalau mau tak sampaikan terlalu banyak memakan waktu. Tapi yang jelas perencanaan dan perancangan kota ini jangan sampai keliru. Untuk tugas PPK 2 juga
lumayan juga, gitu kan? Karena akan mengenal bagaimana kamu tahu di lapangan seperti apa datanya, menganalisis, setelah menganalisis bagaimana kamu mendapatkan sintesa atau kesimpulan. Ketika kesimpulan nanti kamu bagaimana membuat planning atau rencana. Ketika rencana itu kamu dapatkan, bagaimana implementasi alias desain. Dan tugasnya pun juga sama seperti itu, tapi tugas untuk mata kuliah ini sebetulnya agak kecil. Kawasan kelurahan, mungkin kelurahan, jadi tidak kota. Kalau kota pasti akan tambahkan, tapi intinya tetap di situ perencanaan dan rancangan kawasan, tapi sebutnya kelurahan untuk tugasnya. Untuk materinya yang mau tanyakan? Pak, Ya. kalau yang kedudukannya itu kan perencanaan dulu baru perencanaan ya? Perencanaan dulu baru perancangan. Di sini perencanaan dulu. Yang mana? Yang tadi yang materinya itu tadi yang kedudukan perencanaan hotel. Kedudukan Iya. perencanaan sini Oh, dia yang ujung. Oh, Ya, dari sini ke sana jalannya. Jadi perencanaan itu sebutnya lebih besar, di bawahnya perancangan, di bawahnya arsitektur. Jadi kalau melihat dari ini hasil ini, nah itu baru perancangan kota. Nah, ketika arsitekturnya berarti simbol-simbol building ini yang dibuat. Nah, jadi kedudukan yang paling tinggi adalah perencanaan kota, bawahnya perancangan, bawahnya arsitektur. Oke. Mau nggak mau kita arsitektur juga sedikit-sedikitnya belajar tentang urban design. Karena memang sebuah kawasan atau kawasan kota atau kawasan yang luas tidak lepas dari seorang arsitek, walaupun ada disiplin ilmu lainnya. Dan tanya lagi kan, tugasnya pun nanti teori yang bercerita ini bagaimana tata guna lahan di objek tugasmu. Tata guna lahan, datanya seperti apa, ya kan? Datanya seperti apa, bagaimana analisamu ketika analisa itu ada sebagai keluar problem atau masalah, terus habis itu apa keluar solusinya. Jika keluar solusi, implementasinya apa? Lebih besar. Ini satu persatu nanti kamu harus buat di objek tugas. Kalau itu yakin, sudah paham. Ada yang menanyakan? Kalau itu kita tutup. Sampai jumpa minggu depan. Oke? Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.